Selamat datang di kanal Cerita Selamanya. Kami mengundang Anda untuk menonton video dengan cerita orisinal terbaru kami. Rina mematikan komputer, menyambar tasnya, dan sekali lagi meminta maaf kepada atasannya, lalu bergegas keluar ke lobi. Taksi online yang dipesannya sudah menunggu. Di dalam hati, Rina merasa sangat kesal. Saat itu, ia benar-benar marah pada suaminya, Bagus. Baguslah yang menyarankan agar Rina meminjamkan mobilnya hari ini kepada Ibu Iriana Puspita. "Kamu tahu kan, mobil ibu lagi di bengkel," kata Bagus malam sebelumnya saat makan malam. Rina merasa tegang. Ia langsung mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Aku tahu," Rina mengangguk. "Nah, kakinya juga masih sakit setelah operasi." Tentu saja, Rina juga tahu tentang itu. Ibu mertuanya baru saja menjalani operasi pengangkatan varises dan sampai sekarang masih sedikit pincang. Begini, besok ibu harus ke villa di puncak. Ada petugas PLN mau ganti meteran listrik. "Tolong pinjamkan mobilmu ya, sayang. Nanti ongkos taksi online-mu ke kantor dan pulang aku yang bayar." "Kenapa Ibu Iriana tidak naik taksi saja? Kamu kan tahu, ibu pasti bawa banyak barang ke sana. Awal musim liburan, kan? Rocky juga ikut sama ibu. Tidak akan ada sopir taksi yang mau menerima penumpang seperti itu." Alasan itu terdengar masuk akal. Memang, Rocky adalah anjing Labrador yang cukup besar, dan situasinya memang lebih rasional jika Rina meminjamkan mobilnya kepada ibu mertuanya. Terlebih lagi, mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Ibu Iriana dan suaminya, Bapak Seno Nugroho. "Kenapa kamu tidak pinjamkan mobilmu saja untuk sehari? Kalau aku bisa, tidak akan jadi masalah, tapi besok aku harus keliling ke banyak tempat untuk urusan pekerjaan." Bagus tampak benar-benar kecewa. Rina tahu suaminya memang sering bepergian sepanjang hari untuk urusan kantor. Sementara ia sendiri hanya duduk selama 8 jam di kantor, jadi sepertinya memang lebih masuk akal untuk meminjamkan kuda besi miliknya kepada kerabat. Sejujurnya, Rina sama sekali tidak ingin meminjamkan apapun kepada Ibu Iriana. Hubungan antara menantu dan mertua ini memang tidak mulus sejak awal. Ibu Iriana sampai sekarang masih menunjukkan dengan segala sikapnya bahwa ia memimpikan pasangan yang jauh lebih baik untuk putra emasnya. Bukan berarti Bagus tidak istimewa, ia sungguh luar biasa, berpendidikan, cerdas, sukses, dan berwawasan luas. Orang tuanya telah menginvestasikan segalanya untuknya sepanjang hidup mereka. Dan hasilnya, seperti kata pepatah, sangat terlihat. Di usianya yang masih muda, Bagus sudah memegang posisi manajerial di sebuah perusahaan minyak dan gas besar dan berpenghasilan sangat baik. Begitu baiknya sehingga ia mampu membeli apartemen luas di kawasan elit Jakarta dan merenovasinya dengan kualitas terbaik. Tentu, ada cicilan KPA, tetapi angsurannya sangat terjangkau bagi Bagus. Bahkan masih ada sisa uang untuk kemewahan lainnya. Misalnya, Bagus dan Rina setiap tahun berlibur ke Bali, sering makan malam di restoran mewah, berbelanja di butik-butik bermerek, dan pada dasarnya tidak terlalu membatasi diri. Ibu Iriana seringkali menyindir menantunya bahwa ia sangat beruntung mendapatkan pernikahan yang menguntungkan. "Hebat kamu, tidak menyia-nyiakan kesempatan," kata ibu mertuanya sambil menggelengkan kepala penuh makna. Meskipun tidak pernah menghina secara terang-terangan, Rina sangat paham apa yang dimaksudnya. Ditambah lagi, pasangan muda ini belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah merencanakannya selama 3 tahun, tetapi belum ada hasil. Mereka sudah pergi ke berbagai dokter, memeriksa segala kemungkinan. Bapak Seno Nugroho, ayah Bagus, sangat membantu mereka. Beliau telah bertahun-tahun bekerja sebagai kepala departemen penyakit dalam di sebuah rumah sakit besar di Jakarta dan memiliki banyak koneksi penting. Jadi, pemeriksaan yang dijalani Bagus dan Rina adalah yang terbaik dan paling komprehensif. Hasilnya, calon ayah benar-benar sehat, tetapi calon ibu memiliki beberapa kondisi kesehatan tertentu yang masing-masing sebenarnya tidak bisa menjadi penyebab kemandulan. Namun, tampaknya kombinasi dari masalah-masalah kecil inilah yang menghalangi Bagus dan Rina merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Tentu saja, Ibu Iriana tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir menantunya di titik lemahnya. "Vera, temanku itu,
baru punya cucu laki-laki yang tampan sekali. Rambutnya pirang, matanya biru, seperti malaikat dari kartu pos, pujinya saat makan malam keluarga. Kapan ya aku punya cucu? Bagus pasti akan jadi ayah yang luar biasa. Sejak kecil dia selalu bilang ingin punya 3 putra dan 3 putri, seperti di dongeng. Sekali lagi, Ibu Iriana tidak menghina atau menyalahkan Rina secara terbuka, tetapi nada suara dan tatapannya mengatakan segalanya. Terkadang, Bapak Seno Nugroho menyadari sindiran halus istrinya. Dalam situasi seperti itu, beliau selalu dengan cerdik menghentikan serangan Ibu Iriana. Beliau, sejak awal, langsung menerima menantunya dan mungkin memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Dan Rina, tak bisa dipungkiri, akhirnya menemukan sosok ayah yang perhatian dalam diri ayah mertuanya, sosok yang selalu ia rindukan. Rina dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Tentu saja, ia merindukan perhatian dari orang tua kedua, sehingga ia sangat menghargai perlakuan baik ayah mertuanya. Bapak Seno Nugroho telah berulang kali membuktikan kasih sayangnya pada menantunya. Beliaulah yang bergegas datang ketika Rina panik karena pipa air di apartemennya pecah dan dengan cepat mengatasi masalah itu. Saat itu Bagus sedang tidak di Jakarta. Tentu saja, ia tidak bisa membantu istrinya sama sekali. Suatu kali, mobil Rina mogok tepat di tengah persimpangan yang ramai. Mesinnya batuk beberapa kali lalu mati. Situasinya sangat kritis. Rina segera menelepon Bagus, tetapi tidak diangkat. Hal seperti itu kadang terjadi. Saat itu Bagus sedang rapat dan tidak membawa ponselnya agar tidak terganggu. Hanya ada satu pilihan tersisa. Bapak Seno Nugroho saat itu juga sedang bekerja, tetapi itu tidak masalah. Beliau izin, bergegas datang, memeriksa bagian bawah kap mesin, melakukan sedikit sihir, dan voila, mobilnya menyala. Kemudian, ayah mertuanya secara pribadi mengantar Rina ke bengkel, di mana kuda besinya diperbaiki hingga normal kembali. Selain itu, Bapak Seno Nugroho adalah orang yang sangat cerdas dan berwawasan luas. Sangat menarik berbicara dengannya tentang berbagai topik. Namun, beliau tidak pernah sombong atau menunjukkan keunggulannya. Sungguh teman bicara yang menyenangkan dan ringan. Rina benar-benar tidak mengerti apa yang ditemukan oleh pria baik, cerdas, dan menyenangkan dalam segala hal ini pada Ibu Iriana. Ya, ibu mertuanya memang memiliki penampilan yang menarik. Bahkan di usianya yang hampir 60 tahun, ia masih terlihat sangat menawan, seolah bisa langsung tampil di lokasi syuting. Ibu mertuanya sangat menjaga diri, manikur, perawatan kecantikan, kolam renang, pakaian yang modis dan elegan. Ia baru saja pensiun, dan sebelumnya menjabat sebagai kepala akuntan di sebuah pabrik pengolahan makanan besar. Posisi yang penuh tekanan, tanggung jawab, tetapi bergaji tinggi dan dihormati. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin berat bagi Ibu Iriana untuk menanggung beban seluruh pabrik. Melihat betapa lelahnya sang istri, Bapak Seno Nugroho menyarankannya untuk berhenti bekerja. Dan agar ia tidak bosan, beliau membelikannya sebuah villa di puncak. Beliau sangat mencintai istrinya, memujanya. Sampai sekarang, cara beliau menatapnya seolah-olah masa-masa pacaran mereka belum berakhir. Padahal mereka sudah menikah lebih dari 30 tahun. Ngomong-ngomong, Ibu Iriana juga memperlakukan suaminya dengan hangat. Tentu, karena karakternya, kadang-kadang ia membentak suaminya atau mengganggunya dengan banyak kritikan, tetapi tetap terlihat jelas bahwa ia menghormati Bapak Seno Nugroho, bangga padanya, dan sangat menghargainya. Rina, yang tumbuh tanpa ayah dan karena itu tidak memiliki contoh nyata kehidupan keluarga, mengamati hubungan mertuanya dengan penuh minat, membuat beberapa kesimpulan, dan belajar sesuatu. Bagus memiliki karakter yang mirip dengan ayahnya, sama-sama perhatian, peka, dan baik hati. Mungkin dari Bapak Seno Nugroho jugalah Bagus belajar bagaimana memperlakukan wanita. Ia masih sangat peduli pada ibunya dan berusaha melindungi istrinya dengan cara yang sama. Dan lagi, Bapak Seno Nugroho selalu jujur dan tulus pada Rina. Ini sangat menyentuh hatinya. Suatu kali, setelah sindiran Ibu Iriana yang sangat tajam, Rina bersiap-siap untuk pulang. Ia tidak tahan lagi. Saat itu mereka sedang makan malam di rumah mertuanya. Bagus tidak mengerti apa-apa,
Ia hanya berpikir istrinya lelah. Ia pergi lebih dulu untuk memanaskan mobil. Saat itu bulan Januari, puncak musim hujan. Rina berpakaian dan hendak menyusul suaminya, ketika Bapak Seno Nugroho memintanya menunggu, biar Bapak antar. Bapak pakai jaket dulu. Rina mengangkat bahu. Ia tidak keberatan ditemani ayah mertuanya. Maafkan dia, iya, kata pria itu setelah Ibu Iriana, dengan ucapan selamat tinggal yang dingin, menutup pintu di belakang mereka. Hatinya itu terluka. Kehidupan Iriana tidak mudah. Dia sudah banyak menderita di masa mudanya, berjuang sendiri dengan kecerdasannya. Makanya dia harus menumbuhkan duri. Sampai sekarang dia masih berduri di luar. Tapi sebenarnya, dia menyayangimu, jangan ragu soal itu. Benarkah? Rina menatap ayah mertuanya. Rasanya tidak terlihat, hanya karakternya yang seperti itu. Dia menyukaimu. Dan dia melihat dengan jelas bahwa Bagus bahagia bersamamu. Dan bagi orang tua manapun, itu yang terpenting, kebahagiaan anak mereka. Coba saja kamu dengar bagaimana Iriana membelamu di depan teman-temannya baru-baru ini. Mereka semua menyindir bahwa menantunya tidak bisa memberinya cucu, tapi dia langsung membungkam mereka. Dia bilang, itu urusan menantunya kapan mau jadi ibu. Dia meminta mereka untuk tidak ikut campur urusanmu. Rina tersenyum. Ia bisa dengan mudah membayangkan ibu mertuanya dalam peran seperti itu, tetapi bahwa ia membelanya, itu adalah sesuatu yang baru dan sangat menyenangkan. Iriana menolak, dia tidak mau sepenuhnya membiarkanmu masuk ke dalam hatinya. Dia pikir itu adalah kelemahan. Dia sudah punya terlalu banyak kelemahan dalam hidupnya, Bapak, Bagus, dan sekarang kamu. Yah, hidupnya memang seperti itu, ada kesulitan yang tidak bisa kita bayangkan, dan pengkhianatan dari orang-orang yang sangat dekat. Karena itu dia berusaha tidak terlalu dekat dengan siapapun, Bapak tidak bisa menceritakan semuanya padamu. Itu bukan urusan dan rahasiaku. Percayalah, Iriana punya perasaan yang baik terhadapmu. Dia bukan orang jahat. Setelah percakapan tulus dengan ayah mertuanya itu, Rina jujur mencoba melihat ibu mertuanya dengan cara yang berbeda. Dari Bagus, ia tahu bahwa ibu Iriana tumbuh di keluarga yang tidak harmonis. Kedua orang tuanya adalah pemabuk. Iriana, bertentangan dengan semua kebiasaan, memutuskan untuk menjadi buah yang jatuh jauh dari pohonnya untuk meraih kesuksesan, dan ia berhasil. Rina tidak tahu detailnya. Ibu Iriana tidak suka berbicara tentang masa lalunya, tetapi ia memiliki beberapa informasi. Iriana yang masih sangat muda meninggalkan rumah orang tuanya, sebuah rumah tua reyot di desa, dan pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Ia tidak memilih sekolah kejuruan, melainkan fakultas ekonomi di universitas ternama. Tahun pertama ia tidak lulus, lalu bekerja. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan, dan mengambil pekerjaan sampingan sebagai pelayan. Itu sangat sulit. Ia juga menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan buku pelajaran. Impiannya untuk kuliah di Fakultas Ekonomi tidak pernah ia tinggalkan. Iriana yang gigih akhirnya mencapai tujuannya. Tahun berikutnya ia berhasil masuk dan bahkan mendapatkan kamar di asrama mahasiswa karena berasal dari luar kota. Ia lulus, mendapatkan pekerjaan, dan menyewa tempat tinggal. Orang tua Iriana saat itu sudah meninggal, tewas dalam kebakaran di gubuk mereka saat mabuk. Jadi, tidak ada orang dan tidak ada tempat untuknya kembali. Lagi pula, ia tidak pernah berniat untuk kembali. Kemudian Iriana melanjutkan ke jenjang universitas. Ia membutuhkan gelar sarjana untuk naik jabatan, dan rintangan itu berhasil ia atasi. Pada periode inilah, di acara ulang tahun seorang kenalan bersama, Bapak Seno Nugroho, yang saat itu masih seorang dokter muda, bertemu dengan gadis yang penuh tekad itu. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi Iriana tidak langsung membalas perasaannya. Sepertinya saat itu ia masih menjalin hubungan dengan orang lain. Namun pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, Bapak Seno Nugroho berhasil mendapatkan hati wanita cantik itu. Mereka menikah. Beberapa tahun kemudian, Bagus lahir. Bapak Seno Nugroho tidak keberatan menjadi ayah dari banyak anak, tetapi Ibu Iriana tidak berencana untuk kembali ke rumah sakit bersalin. Ia fokus pada kariernya. Selain itu,
Ia ingin memberikan yang terbaik untuk putra satu-satunya, bukan membagi sumber daya di antara beberapa anak. Ia hidup dalam kekurangan di masa kecil dan remajanya, karena itu ia memimpikan kondisi yang sangat berbeda untuk anaknya. Rina tidak tahu detail kehidupan ibu mertuanya, tetapi Bapak Seno Nugroho mengisyaratkan bahwa istrinya telah melalui banyak kesulitan. Itulah mengapa karakternya begitu tajam dan berduri, jika tidak, ia tidak akan bisa bertahan dan mencapai kesuksesan seperti itu. Rina, tentu saja, tidak bisa tidak menghormati ibu mertuanya atas kegigihan, kerja keras, dan kecerdasannya. Namun, Ibu Iriana seringkali keterlaluan dalam berinteraksi dengan menantunya, dan itu, terus terang, tidak menyenangkan. Namun, ada satu episode ketika Ibu Iriana menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda pada Rina. Untuk sementara waktu, Rina bahkan yakin bahwa hubungan mereka akan membaik. Tapi harapan Rina sia-sia, keajaiban tidak terjadi. Bagus sedang dalam perjalanan dinas, jadi setelah bekerja Rina tidak terburu-buru pulang. Apa yang harus dilakukan sendirian di rumah? Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di mal bersama seorang rekan kerja. Mereka berpisah dengan cepat. Alia harus segera menjemput putrinya di taman kanak-kanak. Tiba-tiba perut Rina terasa sakit. Awalnya ia mengabaikan perasaan itu. Akhir-akhir ini ia sering merasakannya, dan biasanya cepat hilang. Tapi kali ini rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, datang bergelombang. Tak lama kemudian, pandangannya menjadi gelap. Ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya, ia merosot di dinding dan meringkuk di lantai. Orang-orang berlari ke arahnya, mulai menanyakan sesuatu. Ambulans, hanya itu yang bisa diucapkan Rina. Ia belum pernah merasa sesakit dan seburuk ini. Dan tiba-tiba, Rina tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, muncul Ibu Iriana. Awalnya Rina mengira itu hanya halusinasi, tapi ternyata tidak. Ibu mertuanya, secara kebetulan, berada di mal pada saat itu. Ibu Iriana menatap menantunya dengan cemas, memeriksa denyut nadinya, mengajukan pertanyaan yang sudah tidak bisa dijawab oleh Rina. Anehnya, wajah yang dikenalnya, meskipun itu wajah Ibu Iriana, memberinya kekuatan dan kepercayaan diri. Hal pertama yang dilakukan Ibu Iriana adalah membubarkan kerumunan orang. Beberapa dari mereka sudah mulai merekam Rina yang meringkuk di lantai. Bubar, beri dia udara segar. Apa yang kalian lihat? Kemudian, ibu mertuanya ikut dengan Rina di ambulans. Wanita itu memegang tangan menantunya, mengucapkan kata-kata yang menenangkan, dan terlihat sangat khawatir. Di samping ibu mertuanya, Rina merasa jauh lebih tenang. Ia tahu, dengan karakter Ibu Iriana, ia akan membuat semua orang panik, tetapi Rina akan mendapatkan perhatian yang paling hati-hati dan lembut. Rina dibawa ke ruang operasi. Mereka menduga usus buntu, yang kemudian terkonfirmasi di meja operasi. Kemudian Rina diberitahu bahwa Ibu Iriana menghabiskan beberapa jam di depan pintu ruang operasi, meskipun mereka menawarinya untuk pulang dan menunggu kabar. Wanita itu tidak tenang sampai ia tahu bahwa Rina telah dioperasi dan semuanya akan baik-baik saja. Saat itu, baik Bagus maupun Bapak Seno Nugroho tidak berada di kota, keduanya sedang dalam perjalanan dinas. Ibu Iriana baru menelepon keluarga mereka, termasuk Ibu Rina, setelah kabar baik datang. Di rumah sakit, ibu mertuanya hanya mengunjungi menantunya sekali. Sementara Ibu Rina setiap hari datang membawakan makanan. Selama kunjungan singkatnya, Ibu Iriana kembali bersikap seperti Ratu Salju. Wanita itu menunjukkan dengan seluruh sikapnya bahwa dengan mengunjungi orang sakit, ia hanya mematuhi protokol sosial. Padahal Rina merasa telah mengenal sisi baru dari ibu mertuanya. Ibu Iriana ada di sisinya di saat-saat sulit, mengkhawatirkannya, dan bahkan tidak meninggalkan rumah sakit sampai operasi selesai. Tapi kemudian ia kembali menjadi Ibu Iriana yang dulu, mertua yang selalu tidak puas dengan menantunya. Rina jujur mencoba melihat sosok yang digambarkan oleh Bagus dan Bapak Seno Nugroho dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa. Bahkan episode di rumah sakit itu tidak mengubah hubungan antara menantu dan mertua. Dan bahkan situasi hari ini dengan mobil. Rina tahu betul bahwa ibu mertuanya bisa saja pergi ke villa sendiri.
Ia punya banyak teman yang bisa menyetir. Seseorang pasti bisa mengantar Ibu Iriana bersama Rocky dan semua barang-barangnya. Tapi ibu mertuanya perlu menunjukkan kekuasaannya atas putranya kepada menantunya sekali lagi. Ia dengan halus dan tak terlihat, seperti yang selalu bisa ia lakukan, memanipulasi Bagus. Rina bahkan tidak ragu bahwa ia membuatnya sedemikian rupa sehingga putranya sendiri yang menawarinya untuk mengambil mobil istrinya. Semua itu tidak masalah, Rina sudah lama terbiasa dengan tingkah laku ibu mertuanya, dan juga dengan fakta bahwa ibunya menempati tempat penting dalam kehidupan Bagus. Bahkan Bagus bahwa ia adalah putra yang begitu perhatian. Itu menunjukkan kualitas batinnya. Bagus juga bersikap sama terhadap istrinya. Ia sendiri yang memesankan taksi online untuknya pagi itu ke kantor. Hanya saja, di tengah hari kerja, Rina baru sadar bahwa di laci dashboard mobilnya tertinggal dokumen-dokumen yang sangat penting yang harus dikirim ke pemasok malam ini. Dan mobil itu sekarang ada di villa, 50 km dari kota. Oh, betapa marahnya Rina saat itu, baik pada ibu mertuanya maupun pada suaminya, gara-gara merekalah ia berada dalam situasi seperti ini. Ia harus mengaku pada atasannya, mendengarkan tegurannya yang wajar, dan tak ada pilihan lain. Rina memesan taksi online dan pergi ke villa, yang selama 3 tahun terakhir menjadi kediaman pribadi ibu mertuanya di luar kota. Ibu Iriana tumbuh di desa. Ia tidak suka membicarakannya, tetapi ia memiliki ketertarikan pada tanah. Ibu Iriana dengan senang hati menanam bunga dan membuat bedengan sayur. Ia juga memiliki kebun buah sendiri, yang dari tahun ke tahun ia ubah menjadi tempat magis dengan gazebo berukir, kolam buatan, dan jalan setapak dari batu. Rina suka berada di sini, terutama indah di villa pada malam hari, ketika Ibu Iriana menyalakan iluminasi, untayan lampu di pohon dan gazebo, serta lentera dekoratif. Tempat itu menjadi benar-benar ajaib. Rina tahu bahwa Ibu Iriana sering menghabiskan waktu di sini bersama teman-temannya. Mereka berjemur, berenang di kolam, minum anggur lezat, dan berbicara tentang segala hal. Mengenang masa muda, mendiskusikan kenalan bersama. Rina sendiri sangat suka berkumpul dengan teman-temannya, jadi dalam hal ini ia sangat memahami ibu mertuanya. Sopir taksi hanya mengantar Rina sampai ke gerbang kompleks. Ia salah memasukkan alamat saat memesan. Sopir itu menolak mentah-mentah untuk melanjutkan perjalanan. "Tidak boleh, Bu," jawab pria itu atas semua permintaan Rina, dan bahkan tidak mau melanjutkan perjalanan meskipun ditawari bayaran tambahan. Apa boleh buat, Rina pun berjalan kaki. Ia ingat jalannya dengan baik. Cuacanya cerah, tenang, dan damai. Jadi, Rina bahkan menikmati perjalanannya. Dan tibalah ia di pagar yang dikenalnya. Tapi apa itu? Dari kejauhan, Rina melihat sebuah mobil hitam terparkir tidak jauh dari properti itu. Ada apa ini? Apakah Ibu Iriana punya tamu? Rina mendekat, dan tiba-tiba gerbang kecil terbuka begitu cepat dan tak terduga sehingga Rina terkejut dan, tanpa sadar, bersembunyi di balik batang pohon besar yang sudah tua, reaksi yang aneh. Rina tidak bisa menjawab pertanyaan itu, mungkin semacam insting. Tapi selanjutnya mulai terjadi sesuatu yang membuat Rina berhenti bernapas karena terkejut. Seorang pria tinggi dan tidak lagi muda keluar ke jalan, sangat terawat, berpakaian modis dan mahal. Usianya sekitar 60 tahun atau sedikit lebih. Uban yang elegan, kulit kecoklatan yang indah, fitur wajah yang tegas seolah dipahat oleh pematung ulung. Tampan, gagah, mirip dengan seorang aktor Hollywood terkenal. Di belakangnya, muncul Ibu Iriana. Penampilannya tidak biasa. Pipinya merona, ekspresi wajahnya bingung, cemas. Di mana ketegasan dan keteguhan hatinya yang biasa? "Iriana, kumohon, pikirkan lagi baik-baik." Pria yang sepertinya akan masuk ke mobil mahalnya itu berbalik ke arah pemilik rumah dan berbicara. "Aku sudah memutuskan semuanya, Bram, dan keputusanku tidak akan berubah. Tapi kau mencintaiku selama ini dan masih mencintaiku sampai sekarang. Aku melihatnya, aku merasakannya. Mungkin, Bram, mungkin. Tapi aku tidak akan menghancurkan apa yang telah dibangun dengan susah payah, sesuatu yang sangat berharga bagiku. Lagi pula, kau juga punya keluarga. Aku ulangi,
Aku akan menceraikan istriku, dan anak-anakku yang sudah dewasa akan mengerti. Kita akhirnya akan bersama. Kita akan bahagia. Kita melakukan kesalahan di masa muda bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang tidak pernah salah? Aku membuat kesalahan fatal ketika meninggalkanmu. Dan sekarang sudah tidak ada yang bisa diubah, desah Ibu Iriana. Sudah terlambat. Tidak terlambat, bantah Bramantyo dengan penuh semangat. Ia mendekati Ibu Iriana dan dengan sangat lembut dan hati-hati memegang tangannya. Itu adalah gestur dari orang yang benar-benar mencintai. Dari cara mata ibu mertuanya berbinar, Rina mengerti, Bramantyo masih sangat penting baginya, ia masih mencintainya. Siapa pria ini? Mantan pacar, kekasih. Wow, Rina belum pernah mengenal sisi ibu mertuanya yang ini. Ia selalu tampak seperti istri dan ibu yang sempurna, sangat benar, sedikit despotik, dan penuh kasih. Dan sekarang, ada seorang Bramantyo yang memegang tangannya, mengajaknya pergi, berbicara tentang cinta. Rina berdiri di belakang pohon, nyaris tak bernyawa. Ia sangat takut ketahuan, tetapi sepertinya mereka berdua tidak memperhatikannya. Bagus, putraku, kata Bramantyo, tidakkah kau pikir dia berhak tahu siapa ayah kandungnya? Ayah adalah orang yang membesarkan, jawab Ibu Iriana dengan yakin. Seno, dia mencintainya, dan Bagus juga mencintai Seno. Mereka punya hubungan yang luar biasa, mereka saling memahami tanpa kata-kata, aku tidak akan menghancurkan itu. Kau salah. Bramantyo kembali memegang tangan Ibu Iriana. Kali ini, ia sedikit menarik diri, seolah tidak mempercayai dirinya sendiri. Kau menolak kebahagiaan dan merampas kebahagiaanku. Rina mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Jadi, Bramantyo ini adalah ayah kandung Bagus, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Tidak ada, kecuali Bramantyo sendiri, Ibu Iriana, dan sekarang, dirinya, Rina. Punggungnya merinding. Ia membayangkan Bapak Seno Nugroho dan Bagus. Apa yang didengarnya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ayah mertua dan suaminya memiliki hubungan ayah-anak yang ideal. Bagus sering bercerita tentang masa kecilnya. Bapak Seno Nugroho menghabiskan banyak waktu dengan anak satu-satunya, meskipun sibuk. Ia sangat menyayangi putranya, dan sepertinya tidak akan sanggup menanggung berita bahwa ayah kandung Bagus adalah seorang Bramantyo. Rina juga tahu bahwa Bagus lahir beberapa tahun setelah pernikahan mertuanya. Tidak langsung. Artinya, Ibu Iriana selingkuh dari suaminya saat sudah menikah. Wanita yang tampak benar dengan prinsip-prinsip kuat ini ternyata sama sekali tidak seperti yang semua orang kira. Aku menyalahkan diriku atas tindakan itu, atas kepengecutanku, lanjut Bramantyo. Tapi usiaku saat itu masih sangat muda. Orang tuaku menekanku, terutama ibuku, kau kan tahu. Aku tahu, Ibu Iriana tersenyum pahit. Saat itu, aku, gadis naif, berharap kau akan melindungiku, membelaku di hadapannya. Tapi kau mengkhianatiku, Bram, mengkhianati cinta kita. Aku bersalah, aku tidak menyangkal. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah mengerti segalanya, aku sudah merenungkannya. Aku ingin bersamamu. Dan hari ini aku yakin kau pun masih mencintaiku. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menghancurkan keluargaku. Kebahagiaan suami dan anakku terlalu berharga bagiku. Dan aku, dalam suara Bramantyo, pria yang sangat dewasa dan sepertinya sangat sukses ini, terdengar nada cemburu. Itu terlihat tidak menyenangkan dan terlalu kekanak-kanakan. Dan kau. Sudah kubilang, pergilah. Baiklah, Bramantyo mengangguk sedih. Terserah kau. Pria itu tiba-tiba berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi. Rina melihat wajahnya, terbaca jelas rasa sakit hati dan kekecewaan. Ibu Iriana membeku di dekat gerbang. Ia tidak terburu-buru masuk. Wanita itu seolah membatu. Mungkin percakapan dengan Bramantyo memberinya kesan yang sangat kuat. Mungkin ia tidak sepenuhnya yakin dengan keputusannya. Dan tiba-tiba Rina bersin. Bersin yang tak terduga dan tak tertahankan. Tentu saja, Ibu Iriana tidak mungkin tidak mendengarnya. Rina terpaksa keluar dari persembunyiannya.
Kau mendengar apa yang tidak seharusnya kau dengar. Ibu Iriana menatap menantunya dengan tatapan khasnya, dingin, menusuk, seolah memindai. Mengelak tidak ada gunanya. Tentu saja, ibu mertuanya langsung mengerti segalanya dari wajah tamunya yang tak diundang. Rina hanya bisa mengangguk perlahan. Masuk ke rumah. Kita perlu bicara sekarang. Rina mengangguk lagi dan mengikuti ibu mertuanya. Ibu Iriana membawa menantunya ke dapur. Di sini, berkat AC yang menyala, udaranya sejuk dan nyaman. Ibu Iriana diam-diam mengambil sebotol anggur dari kulkas dan mengisi 2 gelas. Rina tidak menolak tawaran itu, meskipun jam kerjanya belum berakhir. Dalam situasi seperti ini, ia tidak bisa menolak. Kau dengar apa yang dia katakan tentang Bagus? Ibu mertuanya menatap Rina dengan tajam. Aku dengar. Apakah itu benar? Benar. Ibu Iriana tersenyum pahit. Hanya saja, kebenaran itu sekarang tidak ada artinya lagi. Tapi tetap saja bisa menimbulkan masalah. Rina mengangguk setuju. Ia sendiri juga memikirkan hal itu. Bagaimana perasaan Bagus jika tahu siapa ayah kandungnya? Reaksi Bapak Seno Nugroho bahkan tidak ingin ia bayangkan. Seno tahu segalanya, tiba-tiba Ibu Iriana berkata, seolah membaca pikiran menantunya. Bagaimana? Yah, dia menduga. Dia kan bukan orang bodoh. Dia bisa menjumlahkan 2 tambah 2. Seno sudah lama mengerti segalanya, hampir sejak awal, dan dia memaafkanku. Meskipun kami tidak pernah membicarakannya, tapi orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun, mereka saling mengerti tanpa kata-kata. Nanti kau akan lihat sendiri. Ibu Iriana menyesap anggurnya. Kau tahu, Bramantio itu, dulu aku sangat mencintainya, siap memberikan nyawaku untuknya. Aku tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya atau sesudahnya, seperti sebuah obsesi. Sulit bernapas tanpanya, dan dia juga. Cara dia menatapku, aku luluh di bawah tatapannya, dia juga sangat tampan. Sekarang saja masih lumayan, kau lihat sendiri. Dulu, para wanita dan gadis sampai mematahkan leher untuk melihatnya. Tampan, putra dari orang tua yang kaya dan sukses. Dia, yang baru lulus kuliah, sudah punya mobil dan apartemen. Dambaan para gadis cantik yang memimpikan kehidupan mewah. Dan dia memperhatikan aku, jatuh cinta padaku, seorang gadis miskin dari desa, dari keluarga pemabuk. Itu sangat berarti. Iriana bertemu dengan Bramantio di sebuah taman kota. Ya, begitu saja dan biasa. Tepat di jalan. Ia sendiri yang mendekatinya, memisahkan diri dari sekelompok temannya yang duduk di bangku dekat air mancur, dan mengikuti orang asing dengan gaun musim panas yang ringan, yang begitu indah membalut sosok langsingnya. Mbak, apakah Mbak percaya pada cinta pada pandangan pertama? Iriana berbalik mendengar suara pria itu dengan niat untuk menolaknya seperti biasa. Banyak pria yang mencoba mendekatinya saat itu. Tentu, Iriana menyukainya, hal itu menyanjung harga dirinya, sekaligus membuatnya jengkel. Tapi kemudian tatapan mereka bertemu, dan Iriana merasakan kehangatan yang menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya baginya. Ia langsung ingin menjawab bahwa ia percaya pada cinta pada pandangan pertama. Hal itu terjadi padanya saat ini juga. Tapi gadis itu diam. Senyum sedikit nakal menghilang dari wajah Bramantio. Ia menatap Iriana dengan serius, tanpa binar jenaka di matanya. Bramantio hanya mendekati seorang gadis cantik untuk berkenalan, seperti yang sering ia lakukan, dan berhadapan langsung dengan cinta sejatinya. Mereka berkenalan. Bramantio mengantar Iriana ke kos-kosannya, tempat ia tinggal saat itu. Dan mereka pun mulai berkencan. Keduanya tenggelam dalam hubungan yang luar biasa ini. Iriana tentu sadar bahwa mereka bukan pasangan yang serasi. Di mana posisinya dan di mana posisi pangeran dengan mata abu-abu yang indah itu? Pasti orang tuanya akan menentang hubungan mereka. Tapi harapan tumbuh di hati gadis itu. Bagaimanapun, mereka tidak hidup di abad pertengahan. Mereka tidak memiliki sistem kasta seperti di India. Siapa tahu, mungkin orang tua Bramantio tidak memiliki prasangka. Mungkin bagi mereka yang terpenting adalah orangnya, karakternya, dan kepribadiannya, bukan asal-usulnya. Tapi Iriana, tentu saja, salah.
Sama seperti Bramantio, yang dibutakan oleh cinta, yakin bahwa orang tuanya akan menghargai dan menerima pilihannya. Dia melamarku lebih dulu, senyum Ibu Iriana. Terlihat jelas bahwa kenangan itu sangat menyenangkan dan berharga baginya. Dia membelikanku cincin berlian asli. Aku harus menjualnya nanti ketika masa-masa sulit datang. Tapi itu lebih baik, aku tidak butuh kenangan seperti itu. Bramantio melamar kekasihnya lebih dulu, baru kemudian membawanya untuk bertemu orang tuanya. Iriana tahu, orang tua sangat berarti bagi kekasihnya. Pertama, Bramantio sangat mencintai dan terikat pada mereka. Putra satu-satunya, dan juga anak yang lahir di usia senja orang tuanya. Jelas bahwa hubungan dalam keluarga itu hangat dan penuh kepercayaan. Dan kedua, Bramantio sangat bergantung pada ayahnya secara finansial. Kuliah di universitas bergengsi, pekerjaan bergaji tinggi, mobil, apartemen, uang. Semua itu diberikan oleh orang tua Bramantio. Di usianya saat itu, ia sendiri belum mampu menjalani kehidupan yang begitu indah, dan Bramantio sangat menyukai kehidupan yang indah. Ibu Bramantio terkejut dengan pilihan putranya dan berita bahwa pangeran mereka telah melamar seorang yatim piatu tanpa asal-usul yang jelas, dari desa, putri pemabuk. Wanita itu bahkan tidak menyembunyikan emosi dan pikirannya. Dia menghinaku begitu rupa di sana, di meja restoran yang dipesan Bramantio. Ibu Iriana dengan gugup meremas serbet di tangannya, sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Semua orang melihat dan mendengarnya, atau setidaknya begitu yang kurasakan. Calon mertuaku itu mengatakan banyak hal, menuduhku mencoba memanfaatkan putranya untuk masuk ke dalam kehidupan mewah, menyebutku pemburu harta yang oportunis. Dia hampir histeris. Dia berteriak, menarik perhatian semua orang. Orang-orang menatapku, sepertinya dengan pandangan menghakimi. Aku rasanya ingin mati karena malu. Aku belum pernah merasa semalu itu. Yang paling menakutkan dan tidak menyenangkan bagi Iriana yang masih sangat muda adalah Bramantio. Bramantio, yang perasaannya tidak diragukan lagi oleh gadis itu, ia diam, duduk dengan mata menunduk, dan bahkan tidak mencoba menghentikan ibunya, tidak mencoba membela tunangannya. Ketika ibu Bramantio sedikit tenang, ayahnya angkat bicara. Ia sama sekali tidak menatap Iriana, seolah-olah ia tidak ada di meja itu. Pria itu berbicara secara eksklusif kepada putranya. Yah, kau sendiri mengerti. Kau membuat kesalahan, siapa yang tidak pernah? Masih muda dan hijau. Sudah bersenang-senang, sekarang cukup. Hentikan omong kosong ini. Dan jika tidak, jangan salahkan aku. Kau tidak akan mendapat dukungan apapun dariku. Kau sudah cukup dewasa untuk membuat pilihan sendiri. Maka, biayai dirimu dan keluargamu sendiri. Setelah itu, ayah Bramantio menggandeng istrinya dan membawanya keluar dari restoran. Saat berjalan, wanita itu berbalik dan berteriak, "Ingat kata-kataku, nak, dia akan mencoba hamil darimu." Orang seperti dia selalu begitu. Dan saat itu, dia akan memerasmu seumur hidup. Kau tidak akan bisa lepas. Jangan biarkan dia melakukannya. Bramantio tetap diam. Ketika orang tuanya pergi, pemuda itu memegang tangan Iriana, menatap matanya, dan berkata, "Jangan takut apa-apa, kita akan melewatinya. Mereka harus terbiasa. Mereka harus menerima pilihanku. Hanya saja, sayangku, kau sendiri mengerti, lebih baik kita tunda dulu pernikahannya." Iriana menghela napas lega. Di depan orang tuanya, Bramantio begitu pendiam, begitu tidak peduli, dan sekarang, ketika mereka pergi, ia kembali menjadi dirinya yang dulu, yang dicintai, yang akrab, dan yang dikenalnya. "Tidak masalah," Iriana tersenyum, "kalau begitu, kita tunggu saja dengan pernikahannya, aku tidak ingin kau punya masalah." Sejujurnya, Iriana sudah bahagia bersama Bramantio bahkan tanpa surat nikah. Yang penting adalah bisa tidur dan bangun di pelukannya, bisa melihat mata dan senyumnya, dan yang lebih menyenangkan lagi, menjadi alasan senyum indahnya itu. 2 tahun berlalu. Iriana sudah bekerja dan bahkan sudah mengenal calon suaminya. Hanya saja, tentu saja, ia tidak pernah menduga bahwa dokter muda yang pemalu, Seno, suatu hari akan menjadi suaminya. Saat itu,
Ia dan Bramantio sudah tinggal di apartemennya dan menganggap satu sama lain sebagai suami istri. Iriana dan Seno bertemu di acara ulang tahun seorang kenalan bersama. Iriana langsung sadar bahwa Seno sangat menyukainya. Awalnya, ia lama menatapnya dengan tatapan khusus, kemudian memberanikan diri untuk berbicara. Iriana langsung memupuskan semua harapan untuk melanjutkan hubungan, mengatakan bahwa ia punya pacar, bahkan tunangan. Seno kecewa, tetapi mereka tetap mengobrol dengan sangat menyenangkan dan menjadi semacam teman baik. Kemudian Bramantio pindah ke Jakarta. Ayahnya menemukan posisi yang sangat menjanjikan untuknya di sana. Iriana tidak menginginkan perpisahan ini, hatinya merasa ini tidak akan berakhir baik. Tapi Bramantio berbicara dengan sangat meyakinkan. Jangan khawatir, sekarang aku akan menetap di Jakarta, mandiri, mulai menghasilkan uang sendiri dengan baik. Ibu kota kan punya peluang dan uang yang sangat berbeda. Di sana aku akan cepat berhenti bergantung pada orang tuaku. Dan selesai. Kita akhirnya akan bahagia tanpa harus memikirkan ibu dan ayahku. Bramantio menularkan perasaan itu kepada Iriana, antisipasi akan kehidupan bahagia bersama yang akan segera datang. Tentu saja, semuanya berakhir sangat berbeda. Ibu Iriana tersenyum sedih pada Rina. Sekarang bagiku itu sudah jelas. Semuanya sudah diatur oleh orang tuanya sejak awal. Mereka tahu kami masih bersama. Mereka melihat bahwa itu bukan sekadar ketertarikan sesaat dari pihak Bramantio, dan mereka takut padaku. Takut aku akan masuk ke dalam kehidupan mewah mereka dan menghancurkan segalanya. Bodoh. Jauh lebih pintar jika mereka mengenalku lebih baik, memahamiku. Aku sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Saat itu aku naif dan sangat jatuh cinta. Aku begitu percaya pada Bramantio. Awalnya, Bramantio sering menelepon Iriana dan bahkan menulis surat untuknya. Setiap surat dibaca ratusan kali oleh gadis itu. Ia masih mengingat teks-teks itu sampai sekarang. Iriana sangat merindukan Bramantio. Pria itu mengatakan bahwa ia juga sangat menantikan pertemuan mereka. Tapi Bramantio banyak bekerja. Ia tidak punya waktu luang untuk mengunjungi kekasihnya. Ia mengalami kesulitan, itu terasa. Kemudian surat dan telepon menjadi lebih jarang. Setelah beberapa waktu, komunikasi mereka benar-benar terputus. Iriana ketakutan. Entah kenapa ia berpikir bahwa Bramantio sedang dalam masalah, bahwa ia membutuhkan bantuan. Gadis itu menghabiskan seluruh tabungannya untuk tiket dan terbang menemui kekasihnya. Pria itu entah kenapa sangat ketakutan ketika ia meneleponnya di kantor dan memberitahukan bahwa ia sudah di Jakarta. Bramantio mengajak kekasihnya bertemu di sebuah kafe. Iriana berharap ia akan memberinya alamat rumah, mengatakan siapa yang bisa memberikan kunci agar ia bisa menunggunya dalam kondisi yang nyaman. Iriana sangat lelah dari perjalanan, tetapi kafe ya kafe. Gadis itu menunggu kekasihnya di tempat yang ditentukan selama sekitar 1 jam. Ia sudah berpikir Bramantio tidak akan datang. Tentu saja, saat itu belum ada ponsel. Nomor kantor Bramantio yang diketahui Iriana tidak menjawab. Gadis itu putus asa. Apa yang harus dilakukan? Ia tidak punya uang untuk menginap di hotel, tidak punya kenalan di Jakarta. Kereta baru ada besok. Bagaimana? Di mana harus bermalam? Dan Bramantio, bagaimana bisa ia meninggalkannya? Atau mungkin, ia, Iriana, yang salah alamat. Mungkin Bramantio menunggunya di tempat lain. Tapi ia datang. Sangat tampan dan gagah dengan setelan bisnisnya. Citra itu sangat cocok untuk Bramantio. Iriana terpesona melihat pemuda itu berjalan ke arahnya di kafe. Di ibu kota, ia mendapatkan semacam pesona khusus. Hanya saja, ekspresi wajahnya entah bagaimana, jelas tidak seperti pemuda yang sedang jatuh cinta yang akhirnya didatangi oleh kekasihnya. Ia tersenyum dingin pada Iriana, memeluknya, tidak menciumnya, lalu duduk di seberangnya. Hal itu langsung membuat gadis itu waspada. Maaf membuatmu menunggu. Kau tahu, di kantor sedang sibuk sekali. Kau datang di waktu yang tidak tepat. Aku tidak bisa langsung pergi. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kau di sini. Tahu tidak, melihatmu, hatiku langsung lega. Seperti biasa,
Iriana sangat tulus dengan Bramantio. Kenapa kau di sini? Untuk apa? Bramantio jelas tidak senang melihat Iriana. Ini membingungkan dan membuatnya bingung. Yah, aku datang untuk menemuimu. Kau tidak menjawab telepon. Tidak menulis surat. Aku takut, kupikir kau sedang ada masalah. Baiklah, desah Bramantio. Baguslah semuanya jadi seperti ini. Aku berencana menulis surat untukmu. Tidak sempat saja. Jadi, karena kau di sini, aku akan katakan langsung. Iriana bergidik di kursinya. Hatinya berdebar cemas. Tentu saja, saat itu ia sudah mengerti kemana arah pembicaraan ini, tetapi harapan masih ada. Kau tahu, aku bertemu dengan wanita lain di sini. Hal seperti itu bisa terjadi, kata Bramantio. Matanya gelisah. Ia jelas merasa tidak nyaman. Wanita lain, ulang Iriana secara mekanis. Tentu, ia punya pikiran seperti itu, tetapi rasanya konyol, dibuat-buat. Dan sekarang Bramantio sendiri, orang terdekat, orang yang dicintai, separuh jiwanya, orang yang tanpanya Iriana tidak bisa membayangkan dirinya, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal seperti itu terjadi, Iriana. Kita masih muda, jatuh cinta, tapi waktu berjalan, orang berubah. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Kupikir selain kau, aku tidak butuh siapapun dan tidak akan pernah butuh. Tapi dalam hidupku muncul dia. Yulia. Kami akan segera menikah. Dan kapan kau berencana memberitahuku tentang ini? Yah, aku berencana beberapa hari lagi. Aku sudah memikirkan teks suratnya. Aku ingin membuatnya selembut mungkin, agar kau tidak terlalu sedih. Kata-kata yang tepat tidak ketemu. Oh ya, kau harus pindah dari apartemen itu. Ayah akan menjualnya. Aku tidak akan kembali ke kota itu lagi. Iriana menarik napas dalam-dalam, selembut mungkin. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa dikatakan dengan lembut? Kata-kata Bramantio memberikan efek fisik pada Iriana. Kepalanya pusing, titik-titik berwarna-warni berkelebat di depan matanya. Gadis itu tidak merasakan tangan atau kakinya. Sepertinya ia akan pingsan. Dunianya berubah dalam beberapa detik itu, menjadi kelabu, tanpa kegembiraan. Dan Bramantio, ia ada di dekatnya, tetapi sudah menjadi orang asing, benar-benar asing dan tidak dikenal. Mengatakan sesuatu, menatap dengan serius dan sedih, sepertinya kasihan pada mantan pacarnya yang malang ini dan, tentu saja, ingin segera mengakhiri percakapan yang tidak menyenangkan ini, dan melarikan diri. Melarikan diri ke Yulianya, yang akan segera menjadi istrinya. Apakah kau punya tempat menginap di sini? Tanya Bramantio. Kalau butuh, temanku punya apartemen kosong. Dia pergi, kuncinya ditinggal padaku. Kau bisa tinggal di sana sementara. Dia tidak akan kembali selama sebulan. Kau bisa lihat-lihat ibu kota dulu. Tidak. Terima kasih, Iriana menggelengkan kepala. Ia bermalam di stasiun kereta, di ruang tunggu dengan kursi-kursi yang keras dan tidak nyaman. Ia tidak punya tempat menginap, tetapi Bramantio tidak perlu tahu tentang itu, dan ia jelas tidak mau menerima bantuan darinya. Tentu saja, di ruang tunggu itu, malam itu Iriana tidak tidur, dan bukan karena ia tidak nyaman. Ia berpikir, memutar ulang dialog dengan Bramantio di kepalanya, mengingat mata indahnya yang pernah menatapnya seperti orang yang paling dicintai dan terkasih di dunia, dan perlahan-lahan mati di dalam. Ia merasa sangat buruk sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, gadis itu mengerti, ia harus mengendalikan diri, harus melanjutkan hidup, belum jelas bagaimana, tapi harus hidup. Tidak ada yang mendukungnya, jadi ia sendiri harus menjadi penopang bagi dirinya, dan harus kuat. Ini butuh waktu lama untuk dicerna. Iriana lupa makan dan tidur. Ia berhenti berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia merasa sangat berat sehingga sepertinya tidak akan bisa bertahan. Teman-temannya mulai khawatir dengan kondisinya. Iriana sering diajak pergi. Teman-temannya mencoba menariknya keluar dari rasa sakit dan kesedihan itu. Tapi Senolah yang menyelamatkan Iriana, Seno yang sama yang pernah ia temui di acara ulang tahun seorang teman. Gadis itu tahu bahwa ia menyukainya saat itu, tetapi tidak membayangkan seberapa dalam perasaannya.
Mereka sesekali bertemu setelah pertemuan pertama di acara ulang tahun itu, berbicara, tertawa, tidak lebih dari itu. Tetapi pada saat Iriana tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup, justru Seno yang berhasil mengembalikannya ke kondisi normal. Ia mengajak gadis itu ke bioskop setelah bertemu dengan Iriana di jalan, yang kemudian ternyata sama sekali bukan kebetulan. Pria itu sudah lama mengintainya sebelum pertemuan yang seolah-olah tak terduga itu terjadi, dan mengajaknya ke bioskop. Ada film detektif hari ini, kau pasti suka. Iriana mengangkat bahu, kenapa tidak? Ia sama sekali tidak ingin kembali ke apartemen sewaannya yang kosong. Di sana ia akan disiksa lagi oleh pikiran-pikiran yang melelahkan itu. Filmnya ternyata memang menarik. Iriana bahkan menikmati menontonnya. Terlebih lagi, ia dan Seno mendiskusikan setiap adegan. Dan entah bagaimana, mereka pun mulai menjalin hubungan asmara. Bagi Seno, Iriana adalah mimpi yang tak tercapai, wanita paling dicintai dan menawan di dunia, sebuah keajaiban. Ia tidak percaya bahwa mereka mulai berkencan. Dan bagi Iriana, Seno menjadi semacam pelampung penyelamat. Ia bisa diandalkan, perhatian, sangat peka, selalu bisa menebak suasana hatinya dengan tepat dan menemukan cara untuk menghibur kekasihnya. Ia selalu berhasil membuatnya tersenyum, dan itu sangat berarti. Dari teman-teman bersama, Iriana tahu bahwa Bramantio telah menikah. Ia juga tahu bahwa Yulia, istri Bramantio, adalah putri seorang pengusaha yang sangat sukses, rekan bisnis ayah Bramantio. Menjumlahkan 2+2 itu mudah. Tentu saja, gadis itu mengerti bahwa calon istri itu dibawa oleh orang tuanya untuk putra mereka, dan Bramantio tidak menentang kehendak mereka, karena ia masih sangat bergantung pada mereka. Sedangkan Seno, melihatnya, Iriana mengerti, pria ini mampu melakukan apa saja demi aku. Dia pasti tidak akan mendengarkan siapapun yang menentang hubungan kami. Iriana perlahan-lahan terbiasa dengan Seno. Mereka merasa nyaman dan tentram bersama. Karena itu, ketika ia melamarnya, Iriana langsung setuju. Jadilah mereka suami istri. Awalnya, pasangan muda itu tinggal di sebuah apartemen yang disediakan untuk sementara oleh rumah sakit tempat Seno bekerja. Tapi waktu berlalu. Kedua pasangan itu dengan percaya diri menapaki jenjang karier. Pekerjaan membantu Iriana mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran kelam tentang Bramantio yang masih menghantuinya. Sedangkan Seno, ia hanya mencintai pekerjaannya. Singkat cerita, pasangan muda itu segera bisa membeli apartemen mereka sendiri. Tentu, mereka mengambil kredit, tetapi setidaknya mereka memiliki apartemen 3 kamar tidur sendiri. Sudah waktunya memikirkan anak. Tempat tinggal ada, pekerjaan ada, usia mereka mungkin belum mendesak, tetapi sebagian besar teman sebaya mereka sudah lama memiliki keturunan, bahkan ada yang lebih dari 1. Iriana, pada dasarnya, tidak menentang. Ia tidak merasakan naluri keibuan yang kuat, tetapi ia ingin mengalami pengalaman baru ini. Mungkin seorang anak akan selamanya mendamaikannya dengan kenyataan bahwa Bramantio sekarang adalah orang asing, yang telah mengkhianati, yang telah bertindak pengecut. Iriana sadar bahwa ia masih mencintai Bramantio, dan ia marah pada dirinya sendiri karena itu. Saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan siapapun masuk ke dalam hatiku. Ibu Iriana menatap menantunya, yang menahan napas mendengarkan cerita panjang ini, karena ia mengerti betapa beratnya ketika orang yang dicintai melakukan hal itu, mengkhianati. Kabar tentang Bramantio sesekali sampai ke telinga Iriana, dan suatu hari, sekitar 3 tahun setelah pernikahan, ia datang ke kota mereka. Tentu saja, Iriana langsung mengetahuinya dari teman-teman, dan hatinya, yang sudah hampir tenang, kembali berdebar. Bagaimanapun, perasaan wanita muda itu terhadap Bramantio masih sangat kuat. Sialnya lagi, Seno sedang mengikuti pelatihan di kota lain, pergi selama hampir sebulan penuh. Dan, Bramantio, ia menungguku di dekat kantor, mencari tahu dari teman-teman di mana aku bekerja, dan menemuiku di malam hari dengan sangat memukau, dengan buket mawar merah. Dengan senyumnya yang menawan itu. Aku tidak siap untuk itu. Aku bertindak salah. Setelah percakapan singkat, Iriana masuk ke mobil Bramantio. Ia menyesal, mengatakan bahwa ia tidak bahagia dalam pernikahannya,
bahwa orang tuanya lah yang memaksanya mengambil langkah itu. Aku terus memikirkanmu, mengingat betapa bahagianya aku bersamamu. Aku rindu. Aku sangat rindu. Iriana merasakan hal yang kurang lebih sama. Dan ia melihat bahwa Bramantio mengatakan yang sebenarnya. Ia benar-benar tidak berbohong. Wanita itu menyerah pada perasaannya. Mereka tinggal di kamar hotelnya selama seminggu penuh. Siang hari Iriana bekerja. Bramantio juga mengurus urusannya, yang menjadi alasan ia kembali ke kota yang pernah menjadi rumahnya. Dan malam hari hanya milik mereka. Mereka tidak berbicara tentang masa depan atau masa kini, hanya menikmati kebersamaan satu sama lain. Iriana kembali merasa bahagia dan dicintai. Ia merindukan Bramantio, merindukan matanya, suaranya, aromanya. Ia sendiri tidak sadar betapa ia merindukannya. Tampaknya wajar jika sekarang mereka akan bersama. Tetapi tiba saatnya untuk berpisah. Aku harus pergi, kata Bramantio dengan sedih, menatap Iriana. Baginya, berita ini sangat tak terduga. Bagaimana, kenapa? Perjalanan dinasku sudah selesai. Aku sangat senang kita bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Tapi sekarang kita harus kembali ke kehidupan kita yang sudah mapan. Kau kembali pada suamimu, aku pada istriku. Jadi semua ini hanya hiburan sampingan. Tidak. Bagiku ini sangat berharga dan penting. Bramantio menatap Iriana dengan mata jujur. Ia mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Bramantio benar-benar merasakan hal itu. Berarti, Iriana sekali lagi menipu dirinya sendiri. Bramantio tidak menjanjikan apa-apa padanya. Ia sendiri yang membayangkan bahwa sekarang mereka akan bersama. Iriana diliputi oleh campuran emosi. Marah pada dirinya sendiri dan Bramantio, sedih memikirkan perpisahan yang tak terhindarkan, malu, rasa bersalah. Ia hanya pergi, diam-diam berdiri, mengambil tasnya dari meja nakas, dan keluar. Bramantio mengikutinya, memintanya berhenti, memohon agar tidak marah padanya. Aku benar-benar mencintaimu, tapi aku tidak bisa bersamamu, karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Kesejahteraan seluruh keluargaku. Itu penting. Kau harus mengerti. Iriana mengerti. Untuk kesekian kalinya ia yakin bahwa uang dan orang tua jauh lebih penting bagi Bramantio daripada dirinya. Beberapa hari kemudian, Seno yang tidak curiga apa-apa kembali. Namun, ia langsung sadar ada yang tidak beres dengan istrinya. Dan kemudian ia juga tahu dari teman-teman bahwa Bramantio telah datang ke kota mereka. Tentu saja, ia menduganya, hanya saja ia tidak menunjukkannya, ia mendukungku. Itu membuatnya semakin sakit, ia menenangkanku, mencoba menghiburku, Seno selalu berusaha agar aku merasa baik. Itulah cinta sejati. Sedangkan apa yang ada antara aku dan Bramantio adalah obsesi, nafsu, dan egoisme, juga perasaan yang kuat, tetapi merusak. Beberapa minggu kemudian, Iriana sadar bahwa ia sedang mengandung. Tidak ada keraguan siapa ayahnya. Dan wanita itu memutuskan bahwa ia akan melahirkannya, apapun yang terjadi. Aku bahkan senang karena sebagian dari Bramantio akan selalu bersamaku, Ibu Iriana tersenyum pada menantunya. Tentu saja, Seno juga mengerti segalanya. Jika ia menuntutku untuk menggugurkan kandungan, yang merupakan haknya sepenuhnya, aku akan menceraikannya, tanpa berpikir dua kali. Tapi Seno menerimanya, menerima bayi ini sebagai anaknya. Kami tidak pernah membicarakannya sekalipun, tapi aku tahu pasti bahwa Seno mengerti segalanya sejak awal. Dia kan dokter, dan hitungan waktunya tidak cocok sama sekali. Dan yah, pada dasarnya, dia tahu segalanya, tapi dia sangat merawatku saat aku hamil. Dan ketika Bagus lahir, ia mencintainya dengan sepenuh hati dan menjadi ayah terbaik untuknya. Saat itulah aku sadar bahwa aku mencintai Seno, tidak seperti aku mencintai Bramantio. Ternyata cinta itu bisa bermacam-macam. Waktu berlalu. Bramantio sepertinya telah menghilang dari kehidupan Iriana, tetapi tidak selamanya dan tidak sepenuhnya. Media sosial muncul, sehingga mantan kekasih itu sekarang bisa melihat foto satu sama lain dan bahkan sesekali berkomunikasi. Inisiator komunikasi selalu Bramantio. Kadang-kadang ia mengucapkan selamat hari raya pada Iriana,
kadang-kadang menulis pujian di pesan pribadi. Tentu saja, kata-katanya setiap kali memberikan kesan besar pada Iriana, sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu. Bramantyo telah mengkhianatinya 2 kali, tetapi perasaannya tetap tidak dingin, tidak hilang. Ini menakutkan dan membuatnya marah pada saat yang bersamaan. Bramantyo memiliki keluarga yang luar biasa. Istri yang cantik, 2 putri. Bisnisnya, tampaknya, berjalan lancar. Bramantyo menjalani kehidupan indah yang selalu ia impikan. Mobil mahal, rumah besar, perjalanan ke seluruh dunia, pesta. Iriana juga cukup puas dengan hidupnya. Ia memulai dari bawah dan berhasil keluar dari kemiskinan, dari rumah desa reot. Berhasil mendapatkan pendidikan, sukses dalam profesi, dan membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Putranya tumbuh dewasa, mandiri, menikah, dan tiba-tiba ia muncul lagi. Kali ini dia datang khusus untukku, Ibu Iriana menggelengkan kepala. Dia menemukanku, mengatakan bahwa selama ini ia menyesali perbuatannya, bahwa ia siap menceraikan istrinya. Sekarang ia sepenuhnya mandiri dari orang tuanya dan bisa melakukan apa yang benar-benar ia inginkan. Dia tulus, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku melihatnya. Tapi aku tidak bisa menyakiti putra dan suamiku, yang telah mencintai dan melindungiku seumur hidup. Aku prosto nimogu. Rina mengangguk perlahan. Gelas anggurnya sudah lama kosong. Ibu mertuanya menyadarinya dan menuangkannya lagi dari botol. Dan untuk dirinya sendiri juga. Aku telah bersikap tidak baik padamu, Ibu Iriana kembali berbicara. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan orang tua Bramantyo padaku. Aku menganggap kau bukan pasangan yang sepadan untuk Bagus, hanya karena dia sukses dan kaya, sedangkan kau belum. Itu mengerikan. Dan aku menyadarinya bahkan saat itu. Maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Mungkin itu semacam penutupan gestalt, seperti yang sedang tren sekarang. Dulu aku di posisimu, dan kemudian aku sendiri berada di posisi Ibu Bramantyo. Situasinya tidak persis sama, tetapi ada kemiripan. Hanya saja, Bagus dan Seno membelamu, dan mereka melakukannya dengan benar. Sekarang saya lebih mengerti Ibu, aku Rina, dan itu adalah kebenaran yang murni. Rina, aku sudah lama menyakitimu. Aku bersalah padamu. Sekarang kau punya kesempatan untuk membalas dendam padaku, dengan cara yang sangat efektif, sangat kuat. Kau berhak melakukannya. Bagaimana selanjutnya, terserah kau. Ibu Iriana menatap menantunya tepat di mata. Ia benar-benar siap menerima keputusan apapun darinya. Wanita itu tampak menyesal. Rina, anehnya, setelah mendengarkan cerita ibu mertuanya, ia tidak lagi merasakan kemarahan atau sakit hati. Sebaliknya, Rina akhirnya memahami Ibu Iriana, mengenalnya secara nyata. Tampaknya, perasaan Ibu Iriana terhadap Bramantyo ini masih kuat hingga hari ini. Sepanjang hidupnya ia membawa cinta untuk pria ini. Bramantyo juga mencintai Ibu Iriana. Jika tidak, ia tidak akan datang kepadanya setelah bertahun-tahun dan menawarkan untuk meninggalkan keluarganya. Ya, ia membuat kesalahan di masa muda karena kelemahan, tetapi pria itu siap untuk memperbaiki segalanya. Hanya saja Ibu Iriana tidak mau mempertaruhkan ketenangan keluarganya demi kemungkinan kebahagiaannya. Ia menghargai apa yang telah dilakukan Bapak Seno Nugroho untuknya, dan tidak diragukan lagi, itu tidak mudah baginya. Dan ibu yang penuh kasih itu tidak ingin mengejutkan Bagus dengan kebenaran. Itu adalah sebuah tindakan. Tindakan seorang wanita yang penuh kasih yang melindungi keluarganya dari guncangan yang tidak perlu. Rina berpikir. Awalnya, tak bisa dipungkiri, ia ingin membalas dendam pada mertuanya yang menyebalkan itu, mengganggunya, sama seperti yang telah dilakukannya padanya. Tapi sekarang, ketika Rina tahu semua kebenarannya, ketika Ibu Iriana membuka hatinya di hadapannya dan menceritakan apa yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, Rina tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, orang lain juga akan terluka. Bapak Seno Nugroho, yang begitu mencintai istrinya sehingga memaafkan pengkhianatannya dan menerima anak yang bukan darah dagingnya sebagai miliknya. Bagus, yang sama sekali tidak curiga apa-apa dan mencintai ibu dan ayahnya dengan sepenuh hati. Itu bukan rahasia saya, akhirnya Rina berkata.
Saya tidak sengaja mendengarnya dan jadi banyak mengerti. Saya menarik kesimpulan dari cerita ibu yang luar biasa ini. Tentu saja saya tidak akan mengatakan apa-apa, saya tidak akan memberitahu siapapun. Ibu sendiri yang harus memutuskan. Dan jika suatu saat ibu memutuskan untuk menceritakannya, saya akan mendukung ibu. Terima kasih. Ibu Iriana tersenyum pada menantunya. Rina balas tersenyum. Dan seketika itu juga menjadi jelas bahwa hubungan mereka sekarang akan naik ke tingkat yang berbeda.